Selamat di dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sini kita akan belajar bagaimana saudara akan melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya belum pernah membagikan kitab Filemon kepada saudara, tapi saudara akan lihat belajar di sini. Apa yang disampaikan Rasul Paulus Filemon ini mencatat tentang apa, menulis tentang apa. Sebuah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di Kolose. Dari beberapa tulisannya, situ disampaikan juga kepada Epaphras, ya, bahkan di situ disampaikan juga kepada Markus, ya, Aristarchus, gitu ya, Lukas dan teman-teman sekerjanya yang lain, ya. Jadi memang dari lihat bagaimana mereka mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu saya rindu supaya kita jangan lewatkan satu pemahaman kita dari pagi hari ini. Ya, kehidupan yang diperbaharui. Nah, saudara lihat bahwa dalam kitab Filemon 1 ayat 25. Mari kita buka dulu. Filemon pasal 1 ayat 25. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ini dalam terjemahan baru. Ya, dalam terjemahan baru. Tetapi coba saudara perhatikan, ada yang hilang di sini satu kata. Ya, ini sangat mempengaruhi sekali. Satu kata ini maknanya itu dalam. Ya, maka itu saya selalu jemaat Tuhan di tempat ini, saya rindu nanti di dalam Zoom pagi itu saya melakukan pembelajaran, terus saya rindu juga di dalam komsel-komsel. Ya, kemarin saya dari hari Sabtu, sekarang kan saya harus karena full kegiatan, jadi saya harus olahraga. Ya, saya sama ibunya ke Nusa Dua, ternyata enak juga ya naik Sarbagita itu. Ya, saya ke sana dan saya jogging ya, dari jam 7, setengah 7 saya berangkat gitu ya. Nanti pulang tuh sampai jam 11 jalan ya. Kemarin saya ke Sanur ya. Terus kita jalan istilahnya untuk olahraga, penting sekali. Supaya apa? Supaya saya sehat, saya bisa memberitakan firman Tuhan. Maka sebab itu kemarin setelah saya selesai olahraga, sore saya doa di tempat ini, mesti ada lagi saya memberitakan firman, dan malam itu saya selesai, jam 9 malam saya mulai lagi jum keluarga. Sampai jam setengah 11, saya sudah letih sekali. Akhirnya saya tidurnya pulas sekali ya. Itu. Jadi kalau kita tidak olahraga, bagaimana mungkin saya sampai sehat hari ini? Dan saya sekarang sudah kurang konsumsi obat. Ya, obat sudah, tensi sudah, minum tensi, obat tensi. Tapi saya sudah kolesterol, asam urat dan sebagainya itu memang penting kali olahraga. Ya. Nah, hari ini saya sehat luar biasa. Sebab itu karena saya sehat, saya mau bagikan bahasa Yunani ya, aslinya. Ada yang hilang. Ada satu kata yang hilang. Ya, kalau kita lihat di sini kata ho, model O itu ho, ya. Ho karase, ho kurios, ego easo, Christos metaho, pneumaso amane. Ini yang hilang ini, yang huruf A, model kayak U, N, V. Itu hilang itu di situ. Ya, makanya ketika kita belajar bahasa asli ini, saudara, kalau tidak ada kata yang diamani ini sangat berpengaruh sekali. Lalu saya mencari dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya cari di dalam New King James. Ada KJV, King James Version, tapi saudara harus pakai N-nya di depan lebih bagus. NKJV. Jadi New King James Version. Ya. The grace
of our Lord Jesus Christ be with you spirit. Ada kata amin. Di situ tidak ada. Ya. Maka dari itu kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia, akhir kata kiranya penguasa kita Kristus Yesus selalu menyertai kamu semua dengan kebaikan hatinya. Amin. Kata amin pengaruhnya sangat dahsyat. Surat Paulus kepada Filemon yang diakhiri dengan kata amin artinya ya amin, amin, amani. Dalam Alkitab kata amin memiliki arti sungguh, benar, jadilah demikian, pasti. Kata ini sering digunakan sebagai penutup doa atau pernyataan untuk menyatakan persetujuan, keyakinan atau harapan akan kebenaran suatu pernyataan. Maka di dalam ayat 25 ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Benar itu. Demikian adanya. Jadi sesungguhnya apa yang Kristus menyertai kita, Kristus ya, menyertai kita pasti. Ya. Makanya setiap doa kita selalu mengakhiri kata amin. Setiap apa yang saudara naikkan lewat pernyataan kata demi kata saudara yang saudara naikkan sungguh benar adanya. Dan kita berharap Tuhan jadilah demikian. Kenapa ayat ini 25 ditutup kata amin? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Saudara akan belajar di sini siapa Filemon. Saudara, oleh sebab itu latar belakang dari penulisan kitab Filemon ini, ya, latar belakangnya yaitu surat ini adalah surat Paulus ditujukan kepada Filemon yang dikirim oleh Timotius. Oleh beberapa surat, ya. Paulus menulis surat ini untuk menyampaikan isi hatinya kepada Filemon agar menerima Onesimus kembali, tidak hanya sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman yang dikasihi dalam Kristus. Paulus juga meminta agar Filemon mengampuni Onesimus dan melupakan kesalahannya di masa lalu. Siapa Filemon? Siapa Onesimus? Ya. Nilai-nilai kekristenan, surat Filemon menyoroti pentingnya kasih, pentingnya pengampunan, pentingnya persatuan dalam Kristus. Paulus mengajarkan bahwa semua orang terlepas dari status sosial mereka adalah sama di hadapan Tuhan dan harus diperlakukan dengan kasih dan saling menghormati. Ada dua hal. Filemon adalah orang yang sangat kaya. Tetapi kita akan belajar dari Filemon si orang kaya ini. Dan di sini juga ada Onesimus, orang miskin, budak lagi. Dan kita belajar di sini tentang bagaimana pengalaman pribadi Onesimus, pengalaman pribadi Filemon. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, belajar kayak Filemon. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan segala sesuatu kehidupan, belajar sama Onesimus. Maka antara kaya dan orang kaya dan orang miskin ini, ada sesuatu tulisan Rasul Paulus yang menggugah hati saya pribadi, menggugah hati Bapak Ibu. Mari pelajaran ini jangan sampai terhilang, karena ini sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Ya, nah, oleh sebab itu kita lihat dulu di dalam poin pertama adalah bagaimana dipulihkan untuk memulihkan. Filemon 1 ayat 4 dan 7 kita mau belajar. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus.
Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Saudaraku yang terkasih, Filemon adalah orang yang hidupnya dipulihkan Tuhan. Maka dipulihkan untuk memulihkan. Rasul Paulus ini adalah Saulus yang dipulihkan. Ketika dia dipulihkan, maka kehidupan Rasul Paulus dia memulihkan, termasuk Filemon si orang kaya ini. Ya. Orang yang dipulihkan Tuhan, dia benar-benar mengalami perubahan. Kasihnya sangat dominan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Imannya tangguh dan tidak goyah. Orang yang dipulihkan imannya tidak pernah goyah. Orang yang dipulihkan kasihnya itu lebih dominan. Orang yang dipulihkan dia benar-benar berubah. Ya, jangan kayak Power Rangers. Sebentar berubah, sebentar kembali. Bentar berubah, bentar kembali. Ya, itu Power Rangers itu. Ya, kalau Bapak Ibu bukan Power Rangers. Bapak Ibu adalah gambaran Filemon. Ya, yang berubah seperti Rasul Paulus yang berubah sampai akhir hidupnya, matinya untuk Kristus, itu orang berubah. Ya, oleh sebab itu saya rindu untuk terus lebih dalam lagi untuk masuk di dalam poin per poin. Contohnya Filemon 1 ayat 6. Coba kita perhatikan dengan baik di dalam terjemahan lain ya. Dia bilang begini. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan. Aku berdoa, Rasul Paulus berdoa agar persekutuanmu di dalam iman. Saudara beriman kepada Tuhan? Saudara percaya bahwa segala sesuatu apa yang kau iman akan menjadi amin? Akan terjadi kenyataan kan? Kata amin ini ya. Terrealisasi ya. Tetapi saudara lihat, ada yang saya garis bawahi di sini. Turut mengerjakan. Pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Terjemahan baru biasa ya. Ya, sepertinya biasa terjemahan baru. Tapi saya mau lihat begini, dalam terjemahan bahasa aslinya ya. Di situ ada ginomai. Ya, ginomai itu adalah terjadilah yang telah dilakukannya. Bertindak, turut itu bertindak. Kata turut itu ia memutuskan. Kata turut itu dia mau bertindak untuk berubah. Dia buat keputusan untuk berubah. Dia sadar. Filemon ini dia tahu posisinya dia punya kuasa, dia punya otoritas. Lalu siapa si Onesimus ini? Saudara lihat, Onesimus ini adalah budak yang lari ke Rasul Paulus. Dia mencuri barangnya daripada Filemon, lalu dia lari. Dia buat kesalahan, dia melarikan diri. Tapi pelajaran ini, dia tuh datangnya kepada siapa? Ini menjadi penentuan juga. Ya. Kata turut, kata mengerjakan itu artinya energes. Bahasa aslinya, kata dasarnya energon. Energon itu perbuatan-perbuatanmu, kelakuanmu. Jadi bertindaklah atas perbuatan-perbuatanmu. Bertindaklah atas kelakuanmu. Berubahlah atas perbuatanmu. Berubahlah atas kelakuanmu. Putuskan sendiri, saya mau berubah. Saya mau bertindak. Ya. Saudara berubah dari kelakuanmu untuk apa? Untuk pengetahuan akan yang baik. Kalau memang itu nggak baik, jangan lakukan. Kalau saudara lakukan, berarti saudara nggak berubah. Gampang ayat ini. Saya berubah, saya didoakan, tapi nggak mau bertindak. Air mata keluar. Air ringus keluar. Jangan sampai air liur keluar. Tapi nggak ada berubah-berubah. Besok buat lagi. Berarti, saudara lihat, artinya saudara energon, itu perbuatan-perbuatan kelakuanmu,
Saudara nggak bertindak di dalam hal itu. Turut mengerjakan, artinya terjadilah perubahan itu. Dan di ayat ke-7 bilang begini, ya, Saudara Filemon, perbuatan kasihmu kepada semua umat Allah sangat menyenangkan hati saya dan memberikan kekuatan kepada saya. Saya garis bawahi, dan hati semua saudara-saudara seiman sudah disegarkan karena pelayananmu. Rasul Paulus bilang, Filemon, aku berdoa dan ternyata doaku itu berkuasa. Doa orang benar besar kuasanya. Ketika dia berdoa, dia melihat sebuah perubahan daripada Filemon. Kalau memang anakmu tidak berubah, suamimu, istrimu tidak berubah, orang tuamu tidak berubah, tetap doakan dia. Dan jangan dihakimi. Doakan dia. Ya, hati semua saudara-saudari seiman sudah disegarkan karena pelayananmu. Hati yang di sebelahmu disegarkan oleh karena pribadimu. Saya dapatkan ini begini. Pelayanan yang disukai Tuhan apabila dia menghadirkan suasana kerajaan Allah setiap hari dalam hidupnya. Serta membawa hati semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik perkataanmu, baik perbuatanmu. Kalau sampai perkataanmu menusuk seorang, berarti saudara belum berubah. Kalau sampai saat ini saudara masih suka bicarakan orang, berarti saudara belum berubah. Halo? Kita belajar Filemon ya? Saya tidak belajar menghakimi saudara. Tapi ini tulisan bahasa aslinya. Jadi ini adalah pemahaman Filemon. Saudara berdoa sampai nangis-nangis, tapi saudara masih ngomongin orang, berarti saudara belum berubah. Dia katakan hati semua saudara-saudari seiman disegarkan. Disegarkan. Artinya ketika orang dekat sama saudara, dia rindu bagaimana siraman-siraman rohani. Bagaimana perkataan-perkataanmu itu menyegarkan jiwanya dia. Coba saudara, kalau saudara bicarakan teman seimanmu, artinya dia akan terkamirkan dengan apa yang menjadi perkataan saudara. Dan dia ingat. Dia ingat apa yang menjadi konsumsi saudara tentang ABCD. Dampaknya adalah kasih karunia Allah tidak mereka nikmati. Filemon, Rasul Paulus, pada waktu dia menjumpai Onesimus, dia lari. Filemon ini juga salah satu penopang daripada Rasul Paulus. Cara manusia, kalau ada seorang budak, seorang budak, dan melakukan kejahatan mencuri, secara logika, pasti Rasul Paulus akan bela Filemon. Secara logika. Tapi Rasul Paulus tidak lakukan itu. Malahan dia dididik. Untuk apa? Untuk dipulihkan. Saudara, tetanggamu, saudaramu, iparmu, mertuamu, orang tuamu, suamimu, istrimu, anakmu, merindukan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu, menyegarkan jiwanya. Ini yang saya pelajari dalam kitab Filemon ini. Oleh sebab itu, saudara lihat, Filemon semakin hari semakin diberkati
Tetapi semakin hari dia membawa suasana kerajaan Allah. Termasuk orang yang merugikan dia. Termasuk orang yang merugikan dia. Filemon, kita belajar dari Filemon ini. Ada orang-orang yang merugikan pribadimu. Ada orang-orang yang menghakimimu. Ada orang-orang yang melukai hatimu. Melukai hati keluargamu. Justru di situ hadir Filemon yang melepaskan pengampunan. Tidak mengingat-ingat kesalahannya. Ini Filemon. Lalu saudara, kalau kita memperhatikan, Filemon di dalam suratnya ini, di dalam suratnya Rasul Paulus, saudara kita Filemon ini, tolong kita baca ayat 8 dan 12. Filemon 1 ayat 8 sampai 12. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku, yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Saudara lihat, di sini Rasul Paulus mengajarkan, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Para pelayan Tuhan, saudara punya diurapi Tuhan. Saudara juga harus belajar menghargai orang. Rasul Paulus, dia menulis kepada Filemon, sekalipun aku punya kuasa, aku yang diurapi Tuhan, tetapi seyogyanya aku lebih baik bersurat kepadamu dan meminta persetujuanmu. Rasul Paulus mengajarkan bagaimana tata krama, bagaimana sopan santun. Ya. Maka dari itu saya mau menjelaskan begini. Ya. Ayat 10, saya Paulus mengajukan suatu permintaan kepadamu mengenai Onesimus. Anak saya di dalam Kristus. Sebab di dalam penjara ini saya sudah menjadi bapak rohaninya. Kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, menentukan siapa yang saudara minta akvis, minta pendapat. Makanya saya berharap umat Tuhan di tempat ini, mari kalau ketika kita dipulihkan, ada orang-orang yang datang kepadamu, lakukan bagaimana orang tersebut itu mengalami sebuah pemulihan dan pertobatan. Mulai dari diri kita dulu. Kita tidak akan bisa memberikan satu pendapat kepada orang lain, menjadi bapak rohani kepada orang lain, kalau kita sendiri nggak menang. Kalau kita sendiri selalu mengalami sebuah permasalahan demi permasalahan, persoalan demi persoalan. Lalu cara pandang kita untuk menyelesaikan persoalan, nanti orang baca saudara. Tuhan, orang lain akan baca kita. Makanya selalu saudara berpikiran positif, berkata-kata positif, menyampaikan hal-hal positif. Kalau saudara lagi sama-sama nyaman, sama-sama setuju, apa yang saudara ceritakan, apa yang saudara alami, maka dia nyambung. Tetapi ketika nanti saudara sudah berbeda pandangan, nah di situ masalahnya. Apa yang saudara ngomong, apa yang saudara bicarakan, itu disampaikan. Makanya saya selalu berkata begini, ingat baik-baik, tembok itu bertelinga. Kalau saudara punya masalah, sampaikan kepada orang yang tepat. Kalau saudara punya masalah menyampaikan kepada orang yang tepat, itu bisa 1 kilo, 10 kilo larinya. Dan kadang-kadang ditambah-tambah. Dan ada yang dikurang-kurangin. Filemon, ketika Onesimus, dia lari dari persoalannya, dia papain. Memang Alkitab tidak menjelaskan, tapi saya percaya,
Kalau kita lihat dari ayat berikutnya, dia menjadi pribadi yang berguna. Artinya dia dipulihkan. Saya rindu untuk saudara itu menjadi kami itu menjadi bapak rohani saudara. Terkadang nasihat, terkadang teguran. Kalau seandainya Onesimus ini lari, maka kemungkinan kalau Filemon ini juga kalau tidak dipulihkan, tidak dibapain juga oleh Rasul Paulus, Onesimus ini bisa-bisa, dapat hukuman mati. Zaman dulu tuh begitu. Tapi karena Rasul Paulus mengajarkan bagaimana dulu dia itu membunuh banyak orang, lalu dia dipulihkan. Maka ketika orang-orang yang jatuh, orang-orang yang berdosa, dan orang-orang yang kapasitasnya seperti Filemon, ada banyak orang di Filemon itu menjadi saluran berkat. Ada banyak orang-orang di Filemon ini mempunyai hati, mempunyai kasih. Saudara punya kapasitas. Di sini banyak pemimpin. Saudara punya kapasitas. Apa kapasitas itu? Tadi pagi saya doakan orang dari luar kota, kira-kira jam 7. Kami doa. Ya, ketika kami doakan, saya doanya, jadilah orang yang punya kapasitas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya cukup lama saya doakan. Ya, tapi apa yang saya mau saat ini bagi Bapak dan Ibu adalah mari karena segala sesuatu kasih karunia itu kebaikan-kebaikan Tuhan akan diberikan kepada saudara. Kalau saudara juga harus mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Pada waktu tadi malam saya bilang, kenapa kita masih banyak dalam kesulitan? Kenapa kita masih dalam kesulitan baik di dalam hal mungkin kita dalam kekurangan? Kenapa kita selalu mengalami suatu pencobaan-pencobaan dan masalah demi masalah? Bukankah kasih karunia Allah itu terjadi dalam kehidupan kita? Saya setuju, betul. Tapi seringkali kasih karunia itu terabaikan karena kita tidak sebagai Filemon dan sebagai Onesimus. Kenapa? Karena kita tidak mau diperbarui. Ketika kita diberkati, ketika kita mengalami sebuah jawaban, justru kita semakin jauh daripada Tuhan. Bahkan kita tidak mengalami yang namanya kemarin 2 Tawarik 7, kita tidak datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Ya, bahkan terkadang kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Itulah sebabnya saya mau menyampaikan bahwa betapa pentingnya Bapak Ibu ketika di rumah tangga Bapak Ibu adalah menjadi orang tua yang bukan sekedar orang tua kandung tetapi menjadi orang tua dalam kerohaniannya. Kami sebagai orang tua rohani yang tidak sedarah dengan Bapak dan Ibu, anak-anak Bapak dan Ibu, tapi kami terus berusaha menjadikan anak-anak Bapak dan Ibu, keluarga lepas keluarga menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan Onesimus, dia belajar mau mendengar. Onesimus bertekad untuk berubah. Onesimus konsisten dalam menjalani perubahan hidup. Kalau kita mau berubah, berubah. Tidak ada orang tua yang tidak merindukan anak-anaknya mengalami kasih karunia Tuhan. Tidak ada. Semua mereka mau kebaikan Tuhan itu terjadi atas kehidupanmu dan kehidupan keluargamu, termasuk kehidupan masa depan anak-anakmu. Tapi Onesimus ini, dia mau mendengar akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan lari ke tempat dugem. Tidak ada jalan keluar di situ. Pusing ya tetap pusing. Tapi kalau saudara mengalami suatu kerumitan dalam hidup, cari Tuhan, baca firman-Nya, renungkan firman Tuhan, apalagi Filemon ini. Saudara lihat, kasih karunia Allah itu akan terjadi atas hidupmu, kau datang dengan kerendahan hati. Tuhan, ini kami Tuhan, ini Tuhan. Anak kami mengalami ABCD Tuhan. Bawa dalam Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan dia ya Bapa. Secara manusia mungkin, anak-anak mungkin melukai hatimu. Atau suamimu atau istrimu melukai hatimu.
Tapi saudara bawa dalam doa. Saudara belajar ketika mendengar firman, saudara konsisten dalam menjalani perubahan hidup itu. Lalu ayat ini pun juga saya mau menjelaskan dalam Filemon 1 ayat 11. Dahulu ia tidak berguna. Onesimus itu tidak berguna untukmu. Tapi sekarang ia berguna. Kenapa? Karena mau berubah. Bukan saja untukmu, tetapi juga untuk saya juga. Artinya, siapa Onesimus di hadapan seorang budak yang dulu menyakiti, melukai ya, hati tuannya. Ada banyak sekarang, ya saya tidak, mungkin saya tahu, tapi saya berharap biarlah khotbah ini bukan saya tujukan kepada saudara, kepada anak-anak saudara, tidak. Kita belajar dalam ayat ini. Mungkin dulu anak-anakmu itu menyakitin hatimu. Mungkin dulu dia seperti orang yang tidak berguna bagi hidupanmu. Tapi coba ketika kita belajar sama Onesimus ini. Dahulu dia tidak berguna. Dahulu dia tidak berubah. Tapi lihat. Setelah dia dididik dengan firman Tuhan, dia mau mengalami sentuhan Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang begini, memang dulu dia tidak berguna untukmu. Memang dulu dia tidak berhasil. Memang dulu dia tidak sukses. Memang dulu dia sakit-sakitan. Memang dulu dia memberontak kepada orang tua. Memang dulu dia menyakiti orang tua. Memang dulu dia menyakiti saya sebagai suami. Dia menyakiti saya sebagai istri. Tetapi sekarang ketika dia mengalami sebuah perubahan, dia berguna bagi banyak orang. Saya baca dalam terjemahan aslinya begini. Tidak berguna itu akrestos. Merugikan. Mengambil milik orang lain. Berapa banyak kita mencuri damai sejahtera. Di dalam kehidupan kita, mungkin saat-saat ini, damai sejahtera saudara, sukacita saudara tercuri. Ya, mungkin hari ini saudara tidak melihat, saudara melihat bahwa apa yang terjadi saat ini akrestos. Artinya, kok nggak berubah sampai hari ini? Sudah disekolahkan, sudah dibiayai, sudah segala sesuatu diberikan, kok masih melukai? Kok masih tidak mau mendengar, tidak mau mengalami perubahan? Dahulu. Makanya saya selalu berkata begini, saya tipe orang yang tidak pernah pesimis. Apapun kejatuhan saudara, apapun kebangkrutan saudara, apapun usaha saudara yang jatuh sampai sudah di pinggir jurang, bahkan sudah masuk dalam jurang, bagi saya adalah kasih karunia Allah tetap terjadi atasmu. Saya tidak pernah melihat secara pesimis, saya selalu orang yang optimis. Kenapa? Ketika saudara belajar mendengar firman, karena firman ini adalah iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau saudara banyak dengar firman, dan saudara hidupi seperti Filemon ini, maka ada kata amin. Sungguh terjadi demikian, bahwa kasih karunia Allah, kalau bisa terjadi kepada Filemon, maka bisa terjadi juga kepada Onesimus. Siapa Onesimus? Dia budak. Dia tidak punya pengharapan. Gajinya itu hanya seorang budak itu 30 keping. Ya, uang perak. Dia hidupnya itu enggak punya rumah. Kalau enggak kerja dengan keras itu dipukulin. Enggak punya baju yang mewah. Enggak punya segala sesuatu fasilitas yang ada rumah, mobil atau motor sebagainya. Kalau zaman dulu, zaman sekarang itu ada. Tapi zaman dulu enggak punya kuda, kereta dan sebagainya. Enggak punya. Seorang budak, kalau kita punya teko mungkin punya gelas yang dari keramik dan sebagainya. Tapi zaman dulu, ya, seorang budak, orang miskin saja itu punya satu buli. Seperti janda pelayanan Elisa, satu buli orang miskin. Apalagi budak enggak punya. Budak itu hanya makan sisa-sisa. Tapi ketika dia mengalami pemulihan dengan Rasul Paulus, dia levelnya mulai naik. Saudara, kalau saudara dipulihkan Tuhan, maka saudara akan mengalami level yang naik. Firman itu yang membawa saudara ke puncak. Dekat sama Tuhan, saudara akan membawa ke puncak. Maka Filemon ini mengajarkan kepada kita, semakin dia diberkati, kasihnya semakin dalam.
Semakin dia diberkati, semakin cepat dia memberikan pengampunan. Tidak pakai waktu hari dan minggu dan bulan. Saudara lihat, ini contoh yang baik. Tapi di sini tidak ada ya. Kebanyakan kalau sudah high, ya, kalau sudah dirugikan, wah, yang kita lihat di YouTube ini, saya akan perkarakan. Kan banyak kan, satu saling ini perbuatan tidak menyenangkan masuk langsung diperkarakan. Tapi kita anak-anak Tuhan, mari kita belajar sama Filemon. Terkadang saudara dirugikan, terkadang saudara diomongin, terkadang saudara dihakimi, terkadang mungkin ada sesuatu yang diambil dari saudara. Lepaskan pengampunan, itulah Filemon. Saudara adalah Filemon. Kalau Filemon dia dipulihkan, maka saudara juga orang-orang yang dipulihkan. Amin ya. Nah, saudara lihat, berguna itu krasetos. Krasetos itu artinya kebiasaan yang baik. Penuh belas kasihan. Nah, dulu dia nggak jujur, tapi sekarang dia jujur. Dulu dia ya kebiasaan-kebiasaannya buruk, tapi sekarang kebiasaannya baik. Ya, dia tulus. Dulu bagaimana? Ya, dulu dia nggak lembut, tapi sekarang ketika dipulihkan dia mengalami lembut dari perkataannya. Bahkan dia menyenangkan orang lain. Dulu dia gampang melukai orang lain. Saya garis bawahi kata jujur. Ya, kata jujur ini, karesetos ini, kata jujur, lalu saya dapat hikmat ini begini. Saudara lihat, kita buka dalam kitab Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 42 sampai 44. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, Kalau Allah itu Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." ya, saudara lihat, kalau kamu mengasihi aku, ya, maka jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ayat 43. Ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apa sebabnya kamu tidak mengerti di ayat 42 ini bahwa Bapa di sorga itu, Kristus itu diutus ya karena dia juga adalah Bapamu. Dan Sebab kenapa di ayat 25 dikatakan bahwa kamu akan mengalami kasih karunia Allah? Kenapa kamu tidak ngerti bahasaku? Terus? sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Karena kita nggak nangkap firman, kita cuma dengar. Hanya lewat saja. Firman itu lewat saja. Jadi kalau saudara mau nangkap firman Tuhan, maka karesetos, ya, karesetos ini dia berguna, dia melakukan kebiasaan baik karena kamu dengar firman. Dia punya belas kasihan, kenapa? Karena kamu dengar firman, kamu lakukan ini, kamu murah hati, kamu jujur, kamu tulus, kamu lembut, kamu suka menyenangkan orang lain. Karena kamu mengerti bahasaku, bahasa Tuhan. 44, mari kita dengar dengan baik-baik. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia pembunuh manusia, dia pencuri, penipu, dan pembunuh. Ya, Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. jadi kebenaran tidak ada dalam dirinya. Terus? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. ya. Terjemahan Alkitab yang baru ya, terjemahan yang lain ya, bilang begini. Kamu berasal dari bapamu, yaitu setan. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Dan tidak berpegang pada kebenaran. Karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika dia mengatakan kebohongan, dia mengatakannya dari karakternya. Karakternya sendiri. Karena dia adalah pembohong dan bapa
Dan Bapak, kalau saudara bohong, siapa bapakmu? Nah, gampang toh? Kalau saudara tidak jujur, kalau saudara jujur, maka Bapa Kristus adalah Bapamu. Tapi kalau saudara selalu tidak jujur, iblislah Bapamu. Halo anak-anak muda, jangan suka bohong sama orang tua. Bapak-bapak, jangan suka bohong sama ibu. Ibu-ibu, jangan juga bohong sama bapak-bapak. Karakter berbohong itu datangnya dari iblis. Makanya dulu dia bohong, Onesimus ini sudah nyuri, sudah ngambil. Mungkin dia ngomong, aku enggak pernah lakukan apa-apa mungkin. Tapi setelah dia dipulihkan, maka ada kata krasetos ini. Dulu dia mencuri, dulu dia melukaimu, dulu dia tidak pribadi yang tidak menyenangkan hatimu, dulu dia mengambil barangmu, dulu dia tidak jujur, dulu dia berbohong. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan dan dia melakukan, sekarang dia jujur. Amin. Jadi kalau saudara tidak jujur walaupun duduk di tempat ini, saya berharap saudara dengar firman mulai hari ini. Saya pernah, hari Senin besok saya ketemu hamba-hamba Tuhan. Karena waktunya di tengah, itu kan mengganggu, sangat mengganggu jam olahraga saya. Ya, tapi bagaimana saya mau bilangnya? Suatu ketika saya mau berkata, mohon maaf saya, karena hari itu kan hari keluarga. Saya mau bilang sibuk pelayanan, saya ingat. Kalau saya bilang saya sibuk pelayanan, padahal Senin itu saya sama istri saya. Berarti saya tidak jujur di situ. Berapa banyak kalau kita berkata, halo, ada mama. Mama tidak ada. Mama lagi pergi. Mama lagi sakit. Padahal lagi ngopi. Bilang sakit. Berapa banyak kita ajar anak-anak kita benih kebohongan. Anak-anak kecil jadi nangkep dia. Kan mama di situ. Kok bilang mama keluar? Maksud mamanya itu, maksud papanya itu supaya tidak banyak berbicara, nanya-nanya, bilang saja keluar. Anak rekam. Karena saudara bapak, karena kita berbohong, nah karakter pembohong itu bapak kita ambil keuntungan. Jadi anak ini terekam, papa mama saya bohong. Ya jadi deh, amin katanya. Jadi saya amin, terjadilah, saya juga ikut bohong. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang lain karena kita suka menabur kebohongan. Tapi di sini tidak ada. Ada apa tidak ada? Ya, mari kita berkata jujur. Dan saya selalu sering begitu. Saya selalu bercerita ketika kita belanja sesuatu. Itu juga bagian dari kebohongan. Kalau kita melihat di situ memang, waduh, kemarin tuh saya dapat apa, itu ya saya lupa ya. Saking terlalu banyak memperoleh sesuatu ya. Jadi seperti saya dapat istilahnya ada orang yang tidak hitung, itu berulang-ulang kan selalu disodorkan begitu. Lalu saya katakan, jangan, ayo kembali. Ya, dan cukup jauh, kira-kira dari sini sampai BCA. Kami sudah ada di sini, kami harus kembali. Walaupun itu tidak sampai 10.000. Kembali lagi, jangan. Jangan gara-gara 10.000, kita mesti dapat untung 1 juta jadi hilang. Ingat ya, saudara jangan pernah mengambil keuntungan yang bukan menjadi hak saudara. Ya, lalu saudara berkata, puji Tuhan, barokah. Bahasa seberang, berkat Allah. Ya,
Saudara lihat, padahal di situ ada ketidakjujuran. Maka ini bukan bagian daripada Onesimus yang diperbaharui. Kalau masih tidak jujur, berarti Onesimus model lama. Saudara bukan model lama, saudara model baru. Ya, jangan bajunya baru atau sepatunya baru, kelakuannya enggak baru-baru. Tapi di sini tidak ada. Ada, haleluya. Saya kalau bilang sih enggak ada tuh saya jadi ketawa sendiri. Tapi it's okay lah karena saya beriman. Amin. Terjadilah. Karena di sini tidak ada, terjadilah di sini memang tidak ada. Gitu kata amin. Ya, saya percaya saudara ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang menyenangkan hati orang lain, termasuk menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati anak-anak. Ya jangan nanti bilang orang tua urus anak-anak, nanti saya enggak mau lagi dah gereja sini, selalu orang tua saya dibela, anak-anak enggak pernah dibela, semua saya bela. Karena firman untuk semua, untuk suami, istri, anak, orang tua, dan saya sebagai hamba Allah, Bapak Ibu sebagai jemaat, semua berlaku. Saya juga harus berlaku jujur. Saya belajar. Ya, amin ya. Bapakmu siapa? Bukan Bapak Yakub ya. Bapakmu ada di sorga. Ya, jadi kalau kita bohong, artinya bapakmu siapa? Jangan bohong makanya. Gampang ya? Jangan suka bohong ya. Jangan tertunduk. Amin. Jadilah demikian. Jadi saya percaya besok yang dulu dia tidak berguna, yang dulu dia tidak jujur, sekarang dia jujur. Amin. Harus terjadi. Nah, saudara lihat, tinggalkan masa lalu dan bebas dari dosa. Ayat 13 dan 14. Filemon pasal 1 ayat 13 dan 14. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Filemon ini orang yang diberkati, tapi lihat bagaimana hatinya. Tetapi aku tidak mau berbuat begitu tanpa izinmu. Artinya Rasul Paulus mengajarkan untuk menghargai orang. Maka sebab itu saudara juga harus belajar menghargai orang lain. Rasul Paulus mengajarkan ini kepada Filemon. Makanya Filemon melihat bapaknya juga. Kalau bapak rohaninya mengajarkan bagaimana dia menghargai orang lain, maka dia ingin melakukan supaya apa? Mengajarkan itu untuk menghargai sekalipun dia budak. Jadi saya berharap siapapun status sosial saudara, kalau saudara di atas, mari saudara menghargai yang di bawah. Amin ya. Aku ingin supaya engkau berbuat baik bukan karena paksaan, melainkan karena keinginanmu sendiri. Filemon menjadi contoh orang yang benar-benar dipulihkan. Filemon menjadi contoh tidak menunda memberikan pengampunan. Filemon menjadi contoh tidak mengingat kesalahan orang lain. Filemon menjadi contoh tidak menggunakan otoritasnya untuk menindas. Saudara tahu firman, jangan pukul orang pakai firman. Jangan pukul orang pakai firman. Ayat ini begini. Kembalilah kepada Babel. Betul kembali. Tapi bijaksanalah. Kalau ada orang seperti Onesimus ini, jangan firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencuri, ya, barang siapa yang berzina, maka dilempar oleh pakai batu, dirajam pakai batu. Jangan begitu ngomongnya. Ya, saudara, bagaimana saudara membapain? Rasul Paulus tidak melakukan itu. Seharusnya orang budak, dia harus kembali. Dia tidak punya hak. Budak tidak punya hak untuk hidupnya. Ketika dia berbuat salah, minimal hukumannya mati. Cambuk, minimal cambuk. Tapi dia tidak gunakan itu otoritas Rasul Paulus yang menjadi orang yang diurapi. Tapi dia datang kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan sebuah 1-2 patah kata, bahkan banyak kata. Supaya apa?
firman yang keluar dan dia dipulihkan. Jadi saya maksudnya begini, kalau ada orang-orang yang punya permasalahan, makanya itu udah enggak bertobat, makanya itu udah lawan ya, melakukan dosa ini dan itu. Jangan ngomong begitu. Ya, jangan menghakimi. Bawa dia. Doakan dia. Dan saya selalu kalau memberikan sebuah pandangan, terkadang 1-2 kata, nanti besok lagi, minggu depan. Boleh ditanya sama anak-anak muda ini. Saya tipe orang yang paling jarang bicara sama mereka. Tapi kalau saya sudah bicara, saya panggil. Saya panggil 1 kali, kadang-kadang belum ngomong, udah nangis duluan. Nah jadi sudah, tunggu besok aja. Sampai dia segar bugar dulu, baru saya kasih masukan. Kalau Vian enggak. Vian tuh gitu. Ibunya, kalau saya tunggu momen tepat. Tungguin di mana? Pas di meja makan, di meja bundar. Baru saya bicara di situ. Jangan begitu, enggak boleh begitu. Kamu harus menghargai orang tua. Kamu harus menghormati saudaramu, menghormati orang tuamu. Ya, saudara harus begitu juga. Ya, jadi jangan kita tahu banyak firman, lalu kita pukul orang pakai firman. Walaupun itu firmannya benar, tapi bijaksanalah. Supaya orang itu tidak mengalami syak di dalam hatinya. Saudara lihat, Filemon 1 ayat 15-16 bilang begini. Filemon pasal 1 ayat 15-16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara lihat, dalam ayat ini saya mau menyampaikan begini. Di dalam Filemon 1 ayat 15-16. Sikap hati Filemon, dia mempraktekkan kasih seperti Kristus. Sikap hati Filemon melepaskan pengampunan kepada orang yang merugikan dia. Merubah status Onesimus dari hamba menjadi saudara. Diberkati semakin rendah hati. Semakin saudara diangkat, semakin saudara banyak melihat ke bawah. Semakin saudara diberkati, semakin banyak saudara melepaskan kasih dan melepaskan pengampunan. Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha melukai hatimu, jangan terluka, lepaskan pengampunan. Yesus bilang begini, Bapa, ampunilah mereka yang tidak tahu apa-apa. Kata mereka, orang yang mengalami kesembuhan, orang yang mengalami pemulihan, yang 5.000 orang laki-laki yang dapat makan, bahkan anak dan istri itu belum termasuk itu. Tuhan terlalu melakukan hal-hal mukjizat dan kesembuhan, tapi mereka yang menendang, meludahi, bahkan menyalibkan Yesus. Yesus bilang di atas kayu salib, Bapa, ampuni mereka yang tidak tahu apa-apa. Filemon lakukan gitu kepada budak ini. Kepada Onesimus. Jadi pelajaran kita hari ini. Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Bapak Ibu, ada orang-orang yang melukai hatimu. Belajar engkau mengampuni. Sekalipun saudara benar. Sekalipun kita benar. Status Onesimus dari hamba menjadi saudara. Filemon ini mau mendengar nasihat Rasul Paulus. Bukan dengan tatap muka saja, tapi nulis surat saja. Tapi kalau hari-hari begini, saudara WA kadang-kadang salah baca, pengaruhnya besar. Apalagi kalau ada titik tanda petik 2, tanda petik 3, waduh, saudara bisa kacau. Ya, maka itu. Bu, ya anakmu berubah. Kalau bilang, Bu, ya anakmu berubah ya. Lalu kasih tanda gambar smile. Tapi kalau kasih titik, waduh, kok dia menghakimi sekali sih? Pengaruh enggak? Makanya tetapi kalau orang yang dipulihkan, Rasul Paulus bersurat saja, Filemon terima. Bahkan dia bukan sekedar hamba, tapi dirubah statusnya menjadi apa? Saudara, karena surat yang
di hari-hari ini. Saudara, apakah saudara lewat WA? Apakah saudara bertatap muka? Kalau saudara dipulihkan, maka kata-kata itu tetap menyenangkan, menyegarkan jiwa saudara. Tapi kalau hati saudara bermasalah, mau kata apapun, tetap kita rasa tidak enak hati. Maka dari itu, cepat-cepat sembuhkanlah hatimu. Jangan mudah terluka. Ya, amin ya. Mau mendengar nasihat Rasul Paulus. Firman bukan hanya untuk dimengerti saja, tapi firman itu dilakukan dengan segenap hati. Filemon lakukan itu. Ketika dia ditulis surat oleh Rasul Paulus, lalu dia lakukan apa? Dia merubah status Onesimus. Dia mengampuni. Kamu sekarang bukan lagi hambaku, bukan lagi budakku, tapi kamu adalah saudaraku. Bisa lakukan itu? Ini anak saya, anak saya, anak saya, anak saya. Bapak ibu adalah anak rohani saya. Artinya apa? Kalau saya banyak dengar firman, saya dibapain sama pendahulu-pendahulu saya. Saya dipulihkan dari kehidupan lama saya. Maka saya wajib juga untuk memulihkan orang lain. Tapi saudara jangan bilang begini, ngapain saya ikut campur? Saya kerja buat diri saya sendiri. Untuk apa? Jangan. Hidup saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Lalu bagaimana sikap hati Onesimus? Saudara lihat, Onesimus orang yang berubah, punya integritas dan dapat dipercaya. Jadi sekali saudara berubah, tolong. Saudara menjadi orang yang dipercaya. Benar-benar saya berubah. Dari apa? Karakter saya. Dari apa? Emosional saya. Dari apa? Dari sikap hati saya yang suka berbohong, berubah. Sikap hati yang apa? Kata-kata yang kasar, saya akan belajar lemah lembut. Saya berhenti lagi untuk berkata-kata kasar. Lalu masih ada yang ngomong kasar sama orang tua sampai hari ini? Ada? Tidak ada yang? Hormati ya orang tua ya. Ayah? Amin ya. Anak-anak juga kasihi mereka. Jangan, firman bilang begitu. Jangan sampai engkau membuat anakmu menjadi marah, ada firmannya. Jadi sayangi dia. Sayangi. Ya, ada dua belah pihak. Dia tidak mempermainkan kasih karunia. Sekarang berubah, besok berubah, dan selama-lamanya berubah, dan tidak melakukannya lagi. Dia dipulihkan, dan dia berhak mendapat kasih karunia. Kebaikan Tuhan. Makanya dikatakan di sini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Terjadi. Kalau saudara dipulihkan, saudara berubah, maka amin, kasih karunia itu akan terjadi. Kenapa kasih karunia sering tidak terjadi dalam hidup kita? Kenapa kebaikan-kebaikan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita nggak mau berubah. Ya. Mari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini, ketika saudara dipulihkan, saudara berhak mendapatkan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Ketika saudara datang berdoa, di situ hati saudara sudah benar-benar dipulihkan. Banyak kali dosa itu ditutup-tutupin. Banyak kali dosa itu tidak mau mengaku kepada Tuhan, Tuhan, saya melakukan ABCD, Tuhan ampuni saya. Ketika saudara berkata begitu, maka kasih karunia Allah itu akan datang kepadamu. Yang sering membuat dia jauh kasih karunia Allah, karena hubungan kita sama Tuhan masih kurang. Ya, yuk pulihkan hidupmu. Yuk kita berubah. Sekali berubah, tetap berubah.